Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk kelas 6 dengan materi Budaya Hidup Sehat, Jauhi Narkoba. Kalian tentu tidak asing lagi dengan slogan berikut ini. Say no to drugs, diartikan katakan tidak pada narkoba. Slogan ini dapat dijumpai di mana-mana, baik itu dalam bentuk pamflet, selebaran, papan pengumuman, baliho, koran, maupun majalah. Bahkan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet pun tidak mau ketinggalan menyerukan slogan ini. Karena narkoba pula banyak didirikan lembaga-lembaga dan badan-badan yang menentang keberadaannya. Mengapa begitu banyak pihak yang peduli pada narkoba? Narkoba telah merenggut berjuta-juta jiwa, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menyebabkan degradasi atau merosotnya moral bangsa, dan meningkatkan tindak kriminal. Oleh karena itu, slogan Say No to Drugs sangat tepat. Namun begitu, slogan saja tidak cukup untuk memeranginya. Diperlukan tindakan nyata dan keberanian dari pihak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menentang keberadaan narkoba. Jadi, Say No to Drugs merupakan salah satu cara menerapkan pola hidup sehat. Tahukah kalian tentang bahaya narkoba? Bagaimana cara menghindarinya? Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut dapat kalian temui pada materi berikut ini. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengenal macam-macam obat terlarang. 2. Mengetahui akibat atau bahaya dari narkoba bagi kesehatan. 3. Menghindarkan diri dari pergaulan yang bebas. A. Pengertian dan jenis-jenis narkoba. 1. Pengertian narkoba. Istilah narkoba diartikan sebagai narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah ini menurut Subagio Partodihardjo pada dasarnya kurang tepat karena dalam dunia kedokteran yang dimaksud dengan obat berbahaya adalah obat yang tidak boleh dijual bebas dan penggunaannya harus dengan resep dokter. Obat berbahaya ini termasuk di dalamnya adalah antibiotik dan obat antihipertensi. Istilah yang tepat untuk narkoba yang sesungguhnya adalah nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Namun, dalam materi ini akan digunakan istilah narkoba karena lebih dikenal oleh masyarakat. Narkoba merupakan bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi tubuh, terutama berpengaruh pada kinerja saraf pusat atau otak, sehingga penggunaan yang salah akan menyebabkan gangguan fisik dan psikis. Berdasarkan hal itu, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. 2. Jenis-jenis narkoba. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu A. Golongan narkotika. Golongan narkotika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Alam, contohnya ganja dan opium. A. Ganja. Ganja dihisap seperti menghisap rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. B. Opium. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Dua. Semi buatan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. A. Morfin.
Morfin merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Cara memakainya dengan disuntikan di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah. B. Heroin atau putau. Heroin merupakan bentuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. C. Kokain. Kokain disebut juga koka, coke, happy dust, snow, Charlie, serpet, salju putih. Digunakan dengan cara dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas dari atas permukaan kaca atau permukaan benda datar. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut coco puff. 3. Sintetis atau buatan. Contohnya petidin, metadon, dan naltrexone. B. Golongan psikotropika. Golongan psikotropika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Stimulan atau perangsang otak. Narkoba jenis stimulan atau perangsang otak membuat pemakainya merasa lebih percaya diri dan selalu waspada. Contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Ekstasi berbentuk pil warna-warni. Pemakainya dengan cara diminum atau ditelan. Adapun sabu-sabu berbentuk kristal putih, pemakaiannya dengan diisap melalui hidung atau disuntikkan. 2. Halusinogen atau hayalan. Pemakai narkoba jenis halusinogen atau hayalan akan berhalusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya LSD. LSD termasuk golongan halusinogen atau membuat hayalan. Bisa diperoleh dalam kotak kertas kecil seukuran 1/4 perangko. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah. LSD bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. 3. Depresan atau obat penenang. Jenis narkoba depresan atau obat penenang dapat memberikan efek menenangkan karena bekerja dengan cara memperlambat kerja sistem saraf. Pemakai akan merasa mengantuk dan tingkat kesadarannya menurun. Sedatif atau obat penenang dikenal dengan nama BDZ, antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, dan DOM. BDZ dapat diminum, disuntik intravena, atau melalui dubur. Dosis mematikannya tidak diketahui dengan pasti. Jika BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol dan putau, bisa berakibat fatal karena menekan sistem pernapasan. Dan yang terakhir yaitu golongan adiktif, alkohol, rokok, inhalansia. Akan kita pelajari pada video berikutnya. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Yang Bapak pesankan adalah agar anak-anak jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Jangan berteman dengan orang yang aktif atau mencoba menggunakan narkoba. Pilihlah teman yang baik dan pilihlah cara bergaul yang benar. Cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.